Coba bayangkan pagi ini. Kamu bangun tidur, berjalan ke kamar mandi, dan melihat cermin. Dalam sepersekian detik, kamu tahu itu wajahmu. Kamu tidak perlu berpikir dua kali. Tapi manusia tidak selalu punya cermin. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada satupun permukaan yang benar-benar memantulkan wajah dengan jelas. Jadi bagaimana nenek moyangmu tahu seperti apa rupa mereka sendiri? Jawabannya jauh lebih aneh dan jauh lebih dalam daripada sekedar soal penampilan. Cermin kaca modern baru muncul sekitar 600 tahun lalu, dan bahkan itu pun awalnya hanya dimiliki oleh orang kaya. Sebelum itu, manusia hanya punya air tenang, batu mengkilap, atau logam yang dipoles kasar. Bayangannya buram, bergoyang, tidak pernah stabil. Jadi selama hampir seluruh sejarah spesies ini, kamu bisa hidup, menikah, punya anak, dan mati tanpa pernah benar-benar melihat wajahmu sendiri dengan jelas. Ini terdengar seperti kekurangan besar, tapi otakmu sudah punya solusi jauh sebelum cermin ada. Solusi itu tidak terletak di mata. Solusi itu terletak di dalam kepala. Pada tahun 1970, seorang psikolog bernama Gordon Gallup Jr. merancang sebuah eksperimen sederhana yang kemudian mengubah cara ilmuwan memahami kesadaran diri. Dia menandai dahi simpanse dengan cat merah tanpa baunya tercium, lalu menaruh cermin di depan mereka. Simpanse itu langsung menyentuh dahinya sendiri, bukan menyentuh cermin. Itu artinya mereka tahu bayangan itu adalah dirinya, bukan simpanse lain. Gallup menciptakan tes penandaan sebagai alat sederhana namun mendalam untuk menyelidiki apakah hewan non-manusia memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri di cermin, sebuah tanda kesadaran diri. Hanya sedikit spesies yang lulus tes ini. Simpanse, gajah, lumba-lumba, beberapa burung gagak, dan manusia, tapi hanya setelah usia tertentu. Bayi manusia gagal total dalam tes ini. Kamu bisa menaruh cermin di depan bayi berusia 1 tahun, dan dia akan mencoba menyentuh bayi lain di baliknya. Dia mengira itu orang asing. Baru sekitar usia 18 bulan sampai 2 tahun, sesuatu berubah. Anak itu tiba-tiba berhenti, menyentuh wajahnya sendiri, dan kadang tersenyum malu. Itulah momen kelahiran kesadaran diri visual. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apa yang terjadi pada manusia purba yang tidak pernah punya cermin sama sekali? Jawabannya adalah, mereka tidak membutuhkan mata untuk mengenal diri. Mereka membutuhkan orang lain. Bayangkan hidup dalam kelompok kecil pemburu peramu, mungkin 20-50 orang, di mana semua orang saling mengenal wajah satu sama lain setiap hari. Kamu tidak pernah melihat wajahmu sendiri, tapi kamu melihat reaksi orang lain terhadap wajahmu ribuan kali. Ketika kamu tersenyum, ibumu tersenyum balik. Ketika kamu marah, orang lain menjauh. Wajahmu, dalam arti tertentu, dibangun bukan lewat pantulan cahaya, tapi lewat pantulan sosial. Psikolog menyebut ini teori diri cermin sosial, sebuah gagasan yang pertama kali diformalkan oleh sosiolog Charles Horton Cooley di awal abad ke-20. Konsep diri cermin, looking glass self, menjelaskan perkembangan identitas diri seseorang melalui persepsi interpersonal dalam lingkungan sosial mereka. Idenya sederhana tapi radikal. Kamu tidak pernah benar-benar melihat dirimu sendiri secara langsung. Kamu hanya melihat bagaimana orang lain bereaksi padamu. Dan dari situ, kamu membangun gambaran tentang siapa dirimu. Wajahmu ada, bukan sebagai gambar di kepalamu, tapi sebagai kumpulan reaksi orang-orang di sekitarmu. Ini menjelaskan sesuatu yang aneh tentang manusia modern juga. Pernahkah kamu melihat foto dirimu sendiri dan merasa itu bukan kamu? Tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu bukan kebetulan. Otakmu tidak pernah dirancang untuk mengenali wajahmu dari luar. Otakmu dirancang untuk mengenali wajahmu dari dalam, lewat perasaan, ekspresi, dan gerakan otot wajah, bukan lewat gambar 2 dimensi yang datar dan diam. Ada juga bukti dari antropologi lapangan yang mendukung ini.
Peneliti yang mempelajari kelompok masyarakat terpencil yang belum pernah melihat cermin sepanjang hidup mereka menemukan reaksi yang hampir sama seperti bayi manusia. Kebingungan singkat, lalu rasa terkejut, lalu tawa. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak mereka tidak pernah butuh membangun peta visual dari wajah sendiri. Untuk apa? Wajahmu bukan untukmu, wajahmu untuk orang lain. Ini membalikkan cara kamu berpikir tentang identitas. Kamu mungkin mengira wajah adalah bagian paling pribadi dari dirimu. Tapi sebenarnya, wajah adalah bagian paling sosial dari dirimu. Satu-satunya bagian tubuhmu yang secara harfiah tidak pernah kamu lihat langsung tanpa alat bantu adalah bagian yang paling sering dilihat orang lain. Sekarang bandingkan dengan dunia hari ini. Rata-rata orang melihat wajahnya sendiri di layar, kaca, atau kamera puluhan kali sehari. Peneliti dari bidang psikologi media memperkirakan generasi muda menghabiskan waktu bertahun-tahun sepanjang hidup mereka menatap wajah sendiri lewat kamera depan ponsel. Nenek moyangmu menghabiskan seumur hidup tanpa melihat wajahnya sama sekali dengan jelas, sementara kamu menghabiskan berjam-jam setiap minggu hanya untuk memeriksa filter dan sudut kamera. Otakmu tidak dirancang untuk beban visual sebesar itu. Tidak heran begitu banyak orang merasa cemas soal penampilan mereka sekarang. Otak purba yang membangun identitas dari reaksi orang lain, tiba-tiba dipaksa membangun identitas dari gambar diam di layar. Ada satu eksperimen lagi yang layak disebut. Psikolog Daniel Povinelli yang melanjutkan riset Gallup menguji simpanse dan anak-anak manusia dengan video yang direkam beberapa detik sebelumnya, bukan cermin langsung. Povinelli menemukan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun sering gagal mengenali diri sendiri dalam rekaman video yang tertunda, meskipun mereka sudah lulus tes cermin langsung. Artinya, mengenali diri secara langsung dan memahami diri sebagai sesuatu yang berkelanjutan sepanjang waktu adalah dua kemampuan yang berbeda dan berkembang di waktu yang berbeda pula. Kesadaran diri bukan sekali jadi. Kesadaran diri dibangun berlapis-lapis, sedikit demi sedikit, sepanjang masa kanak-kanak. Jadi ketika nenek moyangmu berdiri di tepi danau yang tenang dan melihat bayangan buram wajahnya sendiri terpantul di air, dia mungkin tidak langsung tahu itu dirinya. Butuh proses. Butuh sentuhan tangan ke wajah sambil melihat bayangan bergerak bersamaan. Butuh pengulangan. Persis seperti bayi modern yang butuh 18 bulan untuk memahami hal yang sama. Yang menarik, kemampuan mengenali diri di cermin sepertinya bukan tentang kecerdasan semata. Anjing misalnya, hewan yang sangat cerdas secara sosial, hampir selalu gagal tes cermin. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena dunia mereka dibangun lewat penciuman, bukan penglihatan. Identitas mereka ada di bau tubuh, bukan bentuk wajah. Ini mengingatkanmu bahwa cara sebuah spesies mengenali diri sendiri sepenuhnya bergantung pada indera apa yang paling penting bagi kelangsungan hidup mereka. Untuk manusia, penglihatan menjadi indera dominan seiring evolusi otak sosial yang semakin kompleks. Wajah menjadi kanvas utama untuk membaca emosi, niat, dan status di dalam kelompok. Maka tidak mengherankan jika manusia menjadi salah satu dari sedikit spesies yang benar-benar peduli dengan bagaimana wajah mereka terlihat, meskipun mereka tidak pernah bisa melihatnya secara langsung tanpa bantuan. Sekarang pikirkan lagi pagi ini saat kamu berdiri di depan cermin. Kamu mengira sedang melihat dirimu sendiri secara objektif. Tapi sebenarnya, kamu sedang mengulang sebuah kebiasaan purba yang jauh lebih tua dari cermin itu sendiri. Kamu sedang mencari konfirmasi. Konfirmasi bahwa wajah itu, ekspresi itu, cocok dengan gambaran diri yang sudah dibangun otakmu lewat ribuan interaksi sosial sepanjang hidupmu. Cermin hanya alat baru untuk kebutuhan yang sangat lama, yaitu kebutuhan untuk dikenali dan untuk mengenali dirimu sendiri lewat mata orang lain. Jadi lain kali kamu menatap cermin, ingat ini. Kamu tidak benar-benar melihat wajahmu. Kamu sedang melihat ribuan tahun sejarah manusia yang belajar mengenal diri lewat orang lain, dipantulkan kembali lewat selembar kaca.